Innal hamdalillah salatan wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sidang jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah-sunnah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau merupakan contoh teladan yang terbaik bagi kita, yang begitu sayangnya kepada umatnya, bahkan hingga akhir hayat beliau selalu teringat kepada umatnya. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah At-Tin bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa Allah telah menciptakan kita sebagai manusia dalam sebaik-baiknya. Tetapi kemudian, apakah setelah Allah menciptakan kita sebagai manusia, Allah membiarkan kita begitu saja hidup tanpa aturan? Ternyata Allah juga berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini amanah pertama yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga memberikan amanah kepada kita atau menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi, di bumi Allah ini. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa Allah menjadikan kita manusia ini sebagai khalifah di bumi, yaitu kita manusia Allah amanahkan untuk mengatur atau memakmurkan bumi Allah sesuai dengan aturan-aturan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khalifah tentunya untuk mengatur bumi ini kita perlu bimbingan, perlu ilmu-ilmu bagaimana seharusnya kita mengatur atau memakmurkan bumi Allah agar tidak tidak tersesat atau tidak salah daripada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada setiap umat Allah mengutus seorang rasul untuk membimbing umat-umat tersebut, termasuk kita. Maka kita sebagai umat Islam diutuslah kepada kita seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk membimbing umatnya agar berjalan pada jalan yang benar, yang dikehendaki sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada Rasul Allah juga memberikan sebuah kitab untuk membimbing kita supaya kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman bagaimana seharusnya kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk mulianya bulan Ramadan ini bukan karena puasa, tapi karena salah satunya adalah karena diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Maka jadi mulialah bulan ini. Seandainya mungkin Al-Quran ini tidak diturunkan pada bulan Ramadan, maka akan lain cerita, tidak sama mungkin kemuliaannya akan sama mungkin dengan bulan-bulan yang lain, karena seandainya tidak diturunkan Al-Quran pada bulan ini. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah SWT, mungkin pada malam ini kita tidak membahas atau tentang fadilah-fadilah puasa, tetapi pada kesempatan yang singkat ini coba kita perhatikan bahwa pada zaman ini, pada saat ini, kita manusia yang diamanahkan sebagai khalifah di muka bumi, ada suatu pergeseran yang terjadi bahwa semakin hari khususnya generasi muda semakin pudar dalam hal mempelajari ilmu-ilmu agama khususnya atau ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran, karena Al-Quran ini merupakan sumber daripada ilmu pengetahuan. Dan kurangnya semangat generasi muda sekarang dalam menghadiri
majelis-majelis ilmu, untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang pada sini pada tempat-tempatnya liu, tidak liu karena lebih dari 2 atau lebih dari 5 maka majelis-majelis ilmu yang diadakan di tempatnya. Tetapi menyatakan ini yang menghadiri majelis ilmu itu adalah guru-gurunya tadi dan dinyatakan guru-guru Tuhan. Kebanyakan guru Tuhan jarang atau menyatakan itu lebih guru Tuhan daripada anak muda. Ini sebab kemunduran bagi kita. Tetapi menyatakan kalau kisah-kisah orang-orang awal, semangat mereka dalam menuntut ilmunya luar biasa. Imam Bukhari macam kepegah gorengnya lebih daripada terbero goreng Imam Bukhari. Dan mereka belajar dari satu tempat ke tempat lain dengan jarak yang cukup jauh, dan dari satu guru ke guru lain hanya untuk memperoleh satu ilmu. Ini semangat dalam menuntut ilmu. Dan ini seharusnya yang kita lakukan sebagai khalifah di muka bumi yang sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan begitu banyak orang-orang yang terdahulu, kalau kita melihat pengorbanan mereka, mengira mereka mengorbankan waktu mereka, mengorbankan harta mereka hanya untuk menuntut ilmu, supaya dapat memahami bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan dalam dunia ini. Bahkan ada seorang tokoh yang mungkin bagi kita sering kita jadikan bahan lelucon, ya. Tetapi beliau sebenarnya merupakan seorang alim dan juga banyak murid beliau. Yaitu kita sering mendengar tentang Abu Nawas. Ya. Bagi kita mungkin Abu Nawas ini menjadi bahan lelucon, menjadi bahan tertawaan. Abu Nawas ini banyak murid dan beliau merupakan seorang yang alim. Bahkan pernah suatu hari datang 3 orang tamu kepada Abu Nawas untuk menanyakan satu permasalahan, satu pertanyaan ditanyakan oleh 3 orang yang berbeda, tapi pertanyaannya yang sama. Tetapi Abu Nawas mampu memberikan 3 jawaban dengan satu pertanyaan yang sama. Orang yang pertama bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, mana yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa besar dan orang yang mengerjakan dosa kecil?" Maka Abu Nawas menjawab, "Orang yang mengerjakan dosa kecil lebih utama." Dan orang ini menanyakan, "Mengapa demikian?" Jawab Abu Nawas, "Karena orang yang mengerjakan dosa kecil lebih mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang mengerjakan dosa besar." Dan orang ini merasa puas dengan jawaban yang diberikan oleh Abu Nawas. Kemudian orang yang kedua begitu juga menanyakan lagi pertanyaan yang sama, mana yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa kecil atau orang yang mengerjakan dosa besar? Maka Abu Nawas memberikan jawaban yang kedua, lebih utama orang yang tidak mengerjakan kedua-duanya, artinya tidak mengerjakan dosa kecil dan juga tidak melakukan dosa besar. Orang ini pun bertanya, "Mengapa demikian?" Abu Nawas menjawab, "Karena orang ini tidak memerlukan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak melakukan dosa apapun." Kemudian orang yang ketiga juga bertanya, "Wahai Abu Nawas, mana yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa besar ataupun orang yang mengerjakan dosa kecil?" Maka Abu Nawas menjawab, "Orang yang mengerjakan dosa besar lebih utama dibandingkan dengan orang yang mengerjakan dosa kecil." Dan orang ini pun bertanya, "Mengapa demikian?" Karena pengampunan Allah lebih besar kepada orang yang melakukan dosa besar. Jadi semakin kalau ada orang yang melakukan dosa besar, maka pengampunan Allah juga lebih besar. Artinya ampunan Allah sebenarnya lebih luas daripada dosa yang kita lakukan. Jadi orang ini pun merasa puas dengan jawaban yang diberikan oleh Abu Nawas. Tetapi ada seorang murid Abu Nawas yang tidak paham, tidak mengerti mengapa Abu Nawas bisa memberikan jawaban yang berbeda dengan satu pertanyaan. Maka dijelaskan oleh Abu Nawas kepada muridnya ini yang belum mengerti. Kata Abu Nawas, manusia itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan mata, yang kedua adalah tingkatan otak, yang ketiga adalah tingkatan hati. Maka Abu Nawas menjelaskan,
Tingkatan mata adalah seperti anak kecil melihat bintang di langit. Yang menyadari kalau bintang di langit dipegang bintangnya ubin. Memang lemah mata ubin karena bintangnya jauh, walaupun sebenarnya bintangnya rayu ini, maka lebih besar daripada bumi, besar daripada bulan dan juga matahari. Tetapi karena jauh maka nampak kecil. Maka ini dipegang bintangnya ubin. Bintang itu kecil karena memang kelihatan dari jauh. Nah, ini tingkatan mata karena melihat dengan mata. Nah, tingkatan yang kedua adalah tingkatan otak, artinya orang yang ada pengetahuan. Walaupun dia melihat dengan mata bintang itu kecil, tetapi dia mengatakan bintang itu besar karena dia sudah mengetahui, ada pengetahuan bagaimana bintang itu sebenarnya, seukuran apa bintang itu sebenarnya. Jadi walaupun kelihatannya kecil, dia tetap mengatakan bahwa bintang itu besar. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah orang tingkatan hati. Orang yang melihat bintang itu kecil kelihatannya dan dia juga tahu bahwa bintang itu besar, tetapi dia tetap mengatakan bahwa bintang itu kecil. Walaupun dia mengetahui bintang itu besar, maka lebih besar daripada matahari. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang sudah paham, yang sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih besar daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semua ciptaan ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya Allah lebih besar daripada semuanya, daripada makhluk-makhluk yang lain. Jadi inilah tingkatan-tingkatan manusia yang dijelaskan oleh Abu Nawas kepada muridnya. Dan juga jawaban-jawaban yang diberikan Abu Nawas kepada orang-orang yang bertanya kepada beliau. Nah, mengapa demikian? Mengapa Abu Nawas ini bisa menjawab setiap pertanyaan dan bisa menjelaskan secara detail setiap permasalahan yang disampaikan kepada beliau? Ini karena kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu. Jadi Allah beri pemahaman. Semakin sering kita duduk di majelis ilmu, maka Allah semakin berikan pemahaman kepada kita, semakin mendalam ilmu kita. Kadang-kadang menyelawitnya, kadang-kadang hanya merasa puas, kadang-kadang kita belajar dengan lewat karena internet. Kadang-kadang merasa puas untuk belajar dengan internet, dengan ceramah-ceramah. Tapi sungguh berbeda ketika kita menghadiri satu majelis ilmu. Kita langsung bisa bertatap muka dengan guru atau orang yang memberikan ilmu dan bisa bertanya langsung. Maka ada perbedaan. Walaupun kita merasa puas kadang dengan menonton di di internet, jelas tidak sama. Karena tidak mendetil. Oleh karena itu, seharusnya kita jangan bosan-bosan atau jangan malas dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Dan di situ ada keberkahan. Dan Allah memberikan fadilah-fadilah kepada orang yang berjalan dari rumah menuju suatu majelis ilmu. Allah berikan kemudahan dan Allah berikan keberkahan-keberkahan. Bahkan sebagai orang-orang yang beriman, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa menuntut ilmu itulah kewajiban bagi setiap muslim. Ini kewajiban. Jadi begitu utamanya menuntut ilmu ini. Dan ilmu ini merupakan salah satu makanan yang dibutuhkan oleh manusia, yaitu makanan akal. Karena manusia ini salah satu kelebihan manusia diberikan akal. Dan akal ini untuk makanannya adalah ilmu pengetahuan. Menyadari hana ilmu, akhirnya tapi hana pergunakan ini hana dalam ilmunya, hana jauh beda mungkin dengan makhluk lain. Hana pergunakan akal. Jadi kelebihan yang Allah beri padanya hana ada fungsi akal. Jadi belum mengajak malamnya mereka sama hanya bersemangat untuk menghadiri majelis ilmu yang nadi kepada baknanya, baik yang dong belum jauh, yang menurut sanggupannya menjadi hina diberi kesempatan Allahnya dari hadiri majelis ilmu, supaya makin orang makin menambah ilmu dan makin mendalam pemahaman beliau terhadap agama. Karena menyadari kadang-kadang tak pelajari sebuah ilmunya hanya mendalam atau hanya mendetil, karena dia sudah pilihkan, bahkan menyepilihkan perintah Allah dan juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karena dia hanya ilmu yang ada dulu. Contoh aja dia bukan, dan dia mungkin sering dengar masalah sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sunnahnya kagak dengar, dari dia menyebut kadang dengar.
contoh sunnah Rasulullah. Apakah Rasulullah menyuguhi mering belahni? Anda kira Rasulullah mering belahwi? Kada debu, kada dengar dia kain kada jemun, jika dengar. Tapi dia mana debu, bahkan hana semangat, hana motivasi untuk lakukan karena hana debu pun dijual Rasulullah ilahnya. Walaupun sebenarnya apa yang dianjurkan oleh Rasulullah ada manfaat yang sangat besar baginya. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, maka itu dapat dibuktikan secara ilmiah. Ternyata menyatakan daih mering lahwinya akan terjadi penyempitan jantung. Dan makanya Rasulullah mendahului mering lahwi, dan Rasulullah menganjurkan umatnya untuk mengikuti sunnah beliau, kebiasaan beliau untuk tidur miring sebelah kanan. Dan masih banyak sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang ada yang dengar, tetapi kadang-kadang dia makin lupa. Karena anak itu dia pun wafati. Tetapi para sahabat itu dia bukan Rasulullah. Lagi-nya, nantinya. Dan saya pun nantinya pun wafat Rasulullah. Tapi pasti ada manfaatnya. Setiap sunnah Rasulullah ada manfaat yang sangat besar bagi kita. Jadi juga itu marilah sama adanya Datuk Ilmu ubi nak kemampuan geranyo karena kesempatan yang Allah beri geranyo. Mungkin kadang-kadang menjadi negara-negara lain dia guru ingin untuk ilmu menghadiri majelis ilmu malahnya hanjir saja ngerasa makut, bahkan berapa mungkin 20 kali kot dia nanti rasa makut. Kalau ini mungkin kagak ada baca-baca. Mungkin agak berbeda. Mungkin Ramadan kali ini dengan Ramadan contoh kali kot. Maka lalu-lalu baru ada yang kirim video hana depan. Maka ini urung minyak Jumat, ada jemaah para cek darah dia. Jadi digunakan perlakuan terhadap orang Islam. Jadi urung kada makuk dia Jumat. Jadi mungkin juga punya rasa takutnya mungkin orang kiri, maka tetap dia dah tinggal masjid, ada jari masjid. Dan mungkin teh darah macam juga tu. Jadi urung minyak mau urung minyak pasal ni teh darah, urung minyak masjid teh darah. Nyari teh kehidupan nasib ni hana pun ni. Karena di negara Afrika ada najis juga alat untuk mengetes penyakit dan sebagainya dari China. Dia teh kapal manusia mana orang kita buat putih, mesti kita baru mobil berhenti. Jadi nyamandu mudah-mudahan hanya terhindar daripada hal-hal yang demikian dan Allah berikan kemudahan bagi dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala selagi masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dia memanfaatkan dengan sebenar-benarnya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih buruk dari kiamat bila kita taufiq wal hidayah.